Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Al-Padri dengan NIM 1042129. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberi oleh dosen Pak Z Haryanto SH MH. 1. Jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber hukum, dan contoh. Uraikan dengan sangat jelas. 1. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya, sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contohnya seperti undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim. 2. Jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Pengertian subjek hukum secara umum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak, kewajiban, kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum. Sejak seseorang dilahirkan, maka sejak itu pula ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan janin yang masih di dalam kandungan bisa dianggap sebagai subjek hukum jika ada kepentingan yang berkehendak. Contoh, badan hukum yang menjadi subjek hukum adalah badan-badan hukum yang terbentuk PT, yayasan, firma, dan lain-lain. Pengertian objek hukum secara umum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengantaran hukum di mana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Contoh, misalnya benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat memperolehnya membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu. 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban, uraikan dan berikan contohnya. Pengertian hak. Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Contoh, seseorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki tempat tinggal, beragama, dan memiliki pendidikan yang layak. Kewajiban. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Contohnya, orang dewasa pada umumnya akan memiliki lebih banyak kewajiban daripada seseorang anak. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, berhubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dan memberikan contoh. Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat mengerakkan hukum, menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contohnya peristiwa hukum kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang
bersangkutan. Contohnya, usia menjadi 21 tahun akibat hukumannya berubah dari tidak cukup hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan lenyaplah kecekapan melakukan tindakan hukum. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Apa ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.